soal garam. Ya, betul. Jadi banyak kan masyarakat yang mengatakan, wah saya tekanan darah tinggi, berarti saya nggak boleh makan garam. Ya, betul. Sebenarnya fakta yang dianjurkan kalau misalkan dari dokter Adem ketemu pasien terus terdiagnosa hipertensi, apa yang dianjurkan soal garam? Ya, garam. Aku harus bilang lah ya, orang Indonesia tuh penggemar garam dari dia kecil ya. Jadi gini, kalau orang normal yang sehat, itu jatah garamnya 1 sendok teh, itu sekitar 5 gram. 1 sendok teh itu 5 gram? 5 gram. Itu natriumnya kurang lebih 2 gram. Tapi kalau kita punya darah tinggi, otomatis harus kurangi garam. Paling nggak setengah atau sepertiganya. Kenapa, Dok? Kenapa? Karena ini, di garam itu ada namanya natrium. Ya, natrium itu dia fungsinya nahan cairan. Kita tahu kan tensi itu akibat apa? Satu, volume dalam darahnya. Ya, terus kemudian elastisitas dari pembuluh darahnya sama pompa jantungnya itu sendiri. Jadi kalau satu komponen di antara 3 ini tinggi gitu ya, bermasalah, tensinya bisa tinggi. Contohnya kalau natrium, dia nahan cairan nggak keluar, otomatis volume dalam darahnya cairannya tinggi kan, otomatis tensinya akan naik. Oh, jadi dibatasi? Dibatasi. Dan komponen garam ini apakah garam dapur? Kalau misalkan saya makan daging, jeruan, Ya. ini paling sering, daging, jeruan, santan, itu pripun? Sebetulnya bukan itu, yang paling banyak tuh makanan cepat saji ya. Ultra processed food? Terus kemudian kadang-kadang aku sebutin kayak nugget, terus kemudian sosis, itu kan itu asin itu. Nah itu hati-hati gitu ya, bukan apa-apa, itu garamnya justru tinggi. Terus satu lagi, wah aku punya pasien nih, itu tensi nggak turun-turun. Ternyata hobi apa? Makan ikan asin sama mie instan. Aku nggak sebutin mie instan, tapi dia makan ikan asin, mie instan, tensinya nggak turun. Jadi harus kita kurangin garam supaya tensinya turun. Oh. Itu paling gampang lah. Pokoknya gini, kalau kita misalnya penggemar asin gitu, kurangin asinnya. Sepertiga dari yang kita makan, dari sendok teh berarti sepertiga sendok teh. Gitu ya. Kalau cara masaknya aku selalu bilang sama pasienku, oke, masaknya bareng, ngasih garamnya belakangan. Oh, jadi biar dibiarin Ya. gambar. Nah, pertanyaannya berikutnya nanti pasien akan membantah, Dok. Ya. Nah, dokter kan sudah jam terbang sangat tinggi nih. Wah, kalau garamnya dikurangi ya hambar. Nah, gimana Dok cara mengedukasinya? Tapi memang kadang-kadang kita sarankan ke pasien itu kurangnya jangan sekaligus ya, pelan-pelan lah gitu ya. Aku tahu lah, dulu aku sekolah di Belanda, di Utrecht. Ini Belanda. kelar kan Iya fleksinya? kan, ini kan Kamu ke Belanda ngapain? Liburan. pamer sedikit boleh lah ya. Boleh. Ini seru banget. Bos, UI bos, senggol doang. Utrecht nih bos. Oke, pripun Dok? Jadi kalau di sana itu orang tuh makannya hambar, itu udah biasa gitu. Aku pernah di sana kan makan Indonesia banyak ya. Tapi rasanya, aku juga pernah beli satu mie instan di sana, merek di sini lah terkenal di sana, harganya 40.000 satu. Tapi ekspektasi asin gue kayak di sini ya. Ternyata nggak sama tuh hambar gitu ya. Jadi memang di sana tuh jelas kalau ada kemasan makanan ditulis tuh misalnya garamnya berapa, natriumnya berapa, Dan itu kandungannya apa. Dan itu di tahun? Hah? Tahun berapa itu? Aku sekolah itu 6 tahun yang lalu mungkin. Yang di Utrecht, PhD berarti? Iya, PhD. Lah, kita di sini baru Enggak, kadar gula. sekolahnya mulainya 6 tahun yang lalu, lulusnya baru 2 tahun yang lalu. Wajar dong 4 tahun. Iya dong, sambil cari duit di sini. Sumpah ini jujur terang.